Kabar penting saya mau sampaikan. Saudara, ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Saya langsung saja menyatakan ini adalah operasi intelijen hitam. Operasi mereka-mereka yang benci kepada Islam, saudara. Ini bahaya. Kemarin ini target mereka habaib. Hancurkan habaib, fitnah nasabnya, bubarkan pengajiannya, bongkar kuburannya. Di mana-mana, saudara. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa bulan yang lalu. Ingat, ini bukan hanya habaib yang akan dimusuhi. Besok begitu habaib sudah mereka hancurkan, mereka akan hancurkan kiai, mereka akan hancurkan pesantren, mereka akan hancurkan santri, saudara. Dan hari ini terbukti, saudara. Begitu mereka merasa sudah berhasil mempermalukan habaib, menghina habaib, memfitnah habaib. Lalu apa yang terjadi sekarang, saudara? Kita lihat. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah. Itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Nggak sampai di situ. Video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai. Itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Betul, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Pondok-pondok pesantren mulai dihina. Anda buka medsos, Anda buka Twitter, saudara. Anda buka TikTok, di mana-mana kiai dihina-hina, pesantren dihina-hina. Mereka terus cari-cari dasar, saudara, cari-cari celah untuk menghina semua pesantren. Betul? Betul? Sampai, saudara, pimpinan Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur. Nah, saudara, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Anwar Mansur, saudara. Beliau adalah keturunan yang kesekian daripada pendiri, yaitu pondok pesantren Lirboyo, saudara. Kiai yang sudah sepuh, kiai yang tiap hari ngajar berdasarkan kesaksian para santrinya, saudara. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 nggak bergerak dari tempat duduknya, saudara. Buka kitab, bacakan, buka kitab, bacakan, saudara. Hanya hal-hal yang sepele, itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan. Kurang ajar tidak? Insya Allah, saudara, hati-hati ya. Kemarin habaib yang diserang, sekarang lagi giliran kiai. Ini giliran santri-santri, saudara. Ada yang bilang itu kehidupan pesantren, kehidupan feodalisme. Itu kehidupan memperbudak. Santri diperbudak, santri disuruh kerja, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Kejelekan-kejelekan oknum-oknum di pondok-pondok pesantren, berbagai pondok pesantren diangkat. Diangkat. Ada oknum yang memperkosa, ada oknum yang bicara jelek, ada oknum yang berperilaku tidak baik. Itu dijadikan dasar semua pesantren, saudara, dianggap, saudara, tempat sampah kejelekan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, iya, kiai tidak maksum. Sama dengan habaib tidak maksum. Iya, di antara habaib juga ada orang yang tidak bagus, betul? Di kiai juga ada yang perilakunya tidak bagus, saudara. Tapi jangan oknum 1-2 yang tidak bagus terus dipukul rata, dianggap semua ulama jelek, semua pesantren jelek. Kurang ajar itu. Saya mau tanya sekarang ini masyarakat Jakarta Barat. Kalau ada orang Jakarta, katakan 5 atau 10 orang nyolong, mau gak dibilang orang Jakarta semuanya adalah maling? Boleh begitu? Boleh dibilang orang Jakarta maling itu semua? Gara-gara yang nyolong 10 orang, mau dibilang maling? Apa boleh dibilang maling? Tidak boleh. Ada 1-2 ustadz, saudara, salah, saudara. Apa boleh dikatakan semua ustadz, semua kiai salah? Boleh dikatakan semua kiai salah? Ada habib yang nggak benar, 1-2 habib. Apa boleh dikatakan semua habib pemabuk, semua habib maling, semua habib jahat? Boleh? Nggak boleh, saudara. Maka itu pakailah kecerdasan kita, jangan kita kena hasutan. Maka itu betul yang dikatakan Kiai Haitami tadi, kita harus bersatu. Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Saudara, hati-hati ya. Jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, saudara. Jangan. Saya sedih sampai meneteskan air mata. Ada kiai, saudara,
yang pondoknya rubuh, 66 santri atau 67 santri meninggal dunia dalam keadaan sedih, terus diserang, dikaki maki, digelek-gelekin saudara. Apa? Terus Kiai Haji saudara Anwar, saudara yang kemarin ini di Lirboyo, saudara Kiai Haji Anwar Mansur saudara. Masya Allah, sudah sepuh, orang tua, muridnya puluhan ribu saudara, sudah menyebar di mana-mana tempat bikin pondok pesantren. Siapa yang nggak tahu Lirboyo saudara? Itu gudangnya Kiai, melahirkan berbagai macam ulama, termasuk guru di pondok pesantren Markas Syariat Kiai Haji Asep Jailani, itu juga lulusan Lirboyo saudara, yang kitabnya dipakai di Hadramut saudara untuk dipelajari di majelis-majelisnya habaib. Masya Allah saudara, ini nggak sembarangan, hanya gara-gara persoalan kecil saudara, wah dihebohkan. Nggak sampai di situ saudara, ada tamu datang ngasih duit ke Kiai, wah difoto, langsung dibilang, saudara ini Kiai cuma ngumpulin harta, ini Kiai memperkaya diri, kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, tamu ngasih Kiai duit, boleh gak? Boleh gak? Halal tidak? Tuh Kiai nggak nipu, tuh Kiai nggak minta. Ada apa saudara? Hanya gara-gara satu amplop Kiai langsung digelek-gelekin, Kiai doyan duit, Kiai ngumpulin harta, Kiai meres umat. Apa? Begitu saya mau tanya nih semua di sini nih, siap bela ulama? Siap bela Kiai? Takbir! Hati-hati saudara, jangankan di pesantren Pak Bu ya, di masyarakat Madura. Habib Hanif sering ke Madura ini saudara. Itu masyarakatnya kalau datang Kiai dari daerah, oh Kiai datang dari Jawa Tengah, atau Kiai datang dari Jakarta, atau Habib yang datang, itu satu kampung ngantri semua saudara. Dia nggak kasih Habib Kiainya pulang sebelum mereka cium tangan. Ini Kiainya bilang udah nggak usah, enggak, mereka sedih saudara, merasa diabaikan kalau nggak disalami. Dan Anda tahu setiap salaman dia kepelin duit 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak saudara. Semua siapa aja, mau Kiai kek, mau Habib kek, mau Ustadz kek saudara, ada tamu dari luar dia kepelin. Ada istilahnya tuh di Madura. Nah, di Madura tuh ada istilahnya, apa tuh namanya tuh? Ada istilahnya, nyampen. Nah, ada istilahnya di Madura saudara. Itu udah tradisi, itu adat istiadat mereka. Bukan mereka mengkultus ulama, bukan ulama feodalisme, bukan ulama merendahkan umat, bukan kiai meres umat. Itu tradisi, kearifan lokal, wajib kita hormati, betul? Takbir. Saya pernah ke Madura saudara, saya mau bilang, tangan udah capek, udah nggak usah lah, saya nggak mau. Oh sedih mereka, nangis sudah. Mereka ngantri 2.000 orang, bayangin dengan ngantri, kita mesti salaman. Kita salaman 2.000 orang, tiap orang ngasih 1.000, kita ambil, ngasih 2.000, kita ambil. Enggak banyak ngasih 1.000, 2.000 saudara. Ya memang kalau dikumpulin jadi banyak saudara. Oh, tangan kita salaman 2.000 orang, pulang diurut. Mending diurut, datang ke dokter ortopedi saudara. Tetapi itu ada yang wajib kita hormati, betul? Takbir. Jangan bilang, oh Kiai ini feodal, orang cium tangan mesti bayar. Nggak ada yang suruh bayar saudara, itu tradisi mereka. Coba Anda hina tradisi mereka, satu Madura akan marah saudara, betul? Lagi pula saudara, Kiai dikasih santri 1.000, 2.000, dikasih umat, ada apa sih? Masalah sepele, dibesar-besarkan saudara, sampai Kiai dihina-hina, sampai pesantren dihina-hina, sampai santri dihina-hina. Nah sekarang saya mau tanya nih semua, siap bela Kiai? Siap bela ulama? Siap bela santri? Takbir! Dulu pada saat saya pertama kali pulang dari Saudi Arabia saudara, saya ngisi di tempat Habib Hussein Al-Attas di pengajian Majelis An-Nur di Tangerang saudara. Selesai acara, saya diri di samping Habib Hussein. Ini yang selaman, setiap selaman ngasih 500 perak, ngasih 1.000 perak, saya tolak, ngasih 1.000 saya tolak, ngasih 5.000 saya tolak, pokoknya saya tolak saudara. Digewer saya sama Habib Hussein. Habib Hussein diam, dia saudara, saya nolak dia. Begitu selesai, saya dipanggil ke kamarnya. Habib Rizik, itu mereka ngasih 1.000 rupiah, 500 rupiah karena mahabbahnya, cintanya. Jangan dikecewakan, nanti mereka kecewa. Masih mending kalau sekedar kecewa. Kalau mereka nanti suudzon, oh Habib dikasih 1.000 ditolak, maunya 5 juta kali nih. Nanti kalau mereka suudzon kan jadi dosa. Terima.
Soal nanti setelah kumpul antum mau sedekah lagi, sedekahin. Tapi terima. Ditegur saya saudara, maklum ini kan murid baru nih, baru pulang dari Saudi. Nggak tahu tradisi saudara. Saya tolak, bukan tolak karena sombong. Memang saya nggak sampai hati mengambil, nggak enak, malu. Tapi setelah saya diberikan nasihat, dikewer oleh Habib Hussein Al-Attas saudara. Habib Hussein Al-Attas ini cucu daripada makam keramat Empang saudara. Nah, njitnya Habib Ahmad Lel, mana Habib Ahmad? Ada di atas. Nah, bin Muhdar bin Hussein saudara. Digewer, nggak boleh. Nah, semenjak saat itu saudara, saya tidak pernah menolak. Hatta diberikan cuma 200 perak, 50 perak saudara, terima. Itu dalilul mahabbah, itu ramzul mahabbah. Jangan kecewakan umat. Itulah yang dilakukan oleh para kiai kita, bukan kiai-kiai kita meres umat. Betul. Maka itu saya mau tanya, ini yang ngejelek-jelekin kiai sekarang kurang ajar tidak? Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Baik saudara, supaya anda tahu saudara, gimana sih jasa para ulama kita saudara. Bapak ibu yang saya cinta, pesantren itu udah ada sebelum Indonesia lahir. Indonesia belum ada, pesantren udah ada, kiai-kiai udah ada. Dan di zaman penjajahan Belanda, siang kiai buka kitab, malam hari kiai angkat bedil, serbu posko-posko penjagaan Belanda saudara. Kalau di Betawi, Bekasi terkenal Kiai Haji Nur Ali saudara. Kiai Haji Nur Ali ini saudara di Bekasi, siapa yang nggak tahu saudara. Siang buka kitab, malam angkat bedil. Beliau diangkat jadi pahlawan nasional saudara. Beliau pemimpin, beliau mujahid, ulama sekaligus pejuang. Nah, jadi saudara jangan main-main dengan ulama-ulama kita. Dulu tentara nggak ada. Jadi yang lawan penjajah saudara pada datang ke kita siapa? Tentara. Kita nggak punya tentara kok. Nggak ada tentara saudara. Yang melawan mereka adalah laskar-laskar Islam. Dulu kiai-kiai bikin laskar-laskar Islam. Pesantren-pesantren punya laskar-laskar Islam saudara. Laskar-laskar itulah yang bersatu perang melawan daripada penjajah saudara. Takbir. Dan akhirnya laskar-laskar tadi tahun 45 disatukan saudara, dijadikan tentara Indonesia saudara. Dan diangkatlah saudara Pak Sudirman menjadi panglima besarnya. Siapa Jenderal Sudirman? Beliau adalah ustadz di Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta saudara. Subhanallah. Tentara itu lahir dari rahim ulama. Tentara itu lahir dari rahim Islam. Tentara itu lahir dari laskar-laskar Islam saudara. Jasa ulama, jasa pesantren dalam perjuangan kemerdekaan kita tidak bisa kita lupakan saudara. Betul. Baik, sebelum saya akhiri saudara, saya punya catatan. Saya mau tunjukkan kepada anda biar anda tahu saudara, bagaimana perjuangan pondok-pondok pesantren kita saudara. Mari kita lihat saudara. Pertama yang saya mau tunjukkan kepada anda semua, pesantren tertua di Indonesia berdasarkan catatan sejarah masyarakat Aceh itu adalah Dayah Cotkala di negeri Perlak saudara. Dayah itu artinya pesantren. Orang Aceh bilang Dayah. Pesantren Cotkala Perlak saudara, pesantren tertua di Indonesia, itu sudah didirikan tahun 899 Masehi Miladia. Artinya 1225 tahun yang lalu saudara. Di zaman khalifah-khalifah kekhilafahan Turki Utsmani dan lain sebagainya, mereka sudah masuk dai-dai ke Aceh saudara. Kemudian baik saudara, kalau kita lihat di tanah Jawa saudara, di tahun 1475 saudara, Belanda belum datang. 1475 dibangun sebuah pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen Jawa Tengah saudara. Ini pesantren tertua saudara di tanah Jawa saudara, bahkan kedua setelah yang di Aceh tadi saudara, di seluruh Nusantara. Yang mendirikan adalah Sayyid Muhammad Isom Al-Hasani saudara. Nah kemudian setelah itu di tahun 1718 mulai dirintis Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang kemudian berdiri tegak tahun 1745 saudara. Tapi ngerintisnya dari tahun 1718 saudara.
Siapa yang mendirikannya, saudara? Dan sudah berapa umurnya sampai saat ini, saudara, pondok pesantren tersebut? Pondok pesantren tersebut kalau dari mulai merintisnya usianya sudah 307 tahun. Tapi dari berdirinya Sidagiri sudah 280 tahun, saudara. Umur Indonesia baru berapa tahun? 80. Sidagiri 280 tahun. Tuaan mana? Saya mau tanya, tuaan mana? Tuaan Indonesia atau Sidagiri? Tuaan Indonesia apa pesantren? Betul. Takbir.